Ahlan wa sahlan. Welcome to Darul Ilmi Podcast. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Para pemirsa Darul Ilmi Indonesia, bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, pada kali ini kita berjumpa lagi bersama saya Ustadz Dodi Gilang pada acara podcast Darul Ilmi. Pada malam yang berbahagia ini, alhamdulillah kita akan berbicara, kita akan berbincang-bincang dengan salah satu narasumber yang Masya Allah kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang kita akan mendapatkan dan kita akan belajar bersama pelajaran-pelajaran tentang kehidupan, pelajaran-pelajaran bagaimana memotivasi diri khususnya untuk para thalibul ilmi atau pencari ilmu. Kita kali ini kedatangan narasumber bersama Ustadz Aidil Fitrah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Beliau ini adalah seorang alumni Gontor tahun 2008 dan juga setelah dari Gontor beliau ini melanjutkan studi di S1, S2 dan S3 di Malaysia dan sekarang beliau adalah seorang pimpinan pesantren Darussalam Guntur Ustadz ya. Beliau berasal dari Medan, Batubara Medan. Banyak sekali kisah yang akan kita dengarkan setelah ini. Kisah beliau tidak semulus jalan, jadi nanti akan banyak rintangan, kerikil, batu dan lain sebagainya yang akan kita dengarkan, yang akan memotivasi kita semua. Baik Ustadz, alhamdulillah antum bisa sampai ke sini Ustadz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi bagaimana Ustadz cerita antum bisa ke pesantren Gontor lah, jauh-jauh dari Medan yang tadi sedikit kita tahu bahasanya antum dari bandara aja 3 jam dengan kondisi yang seperti itu, tapi termotivasi untuk ke Gontor, terus juga kapan bisa ketemu sama Ustadz Nababan dan lain sebagainya. Mohon Ustadz untuk bisa menceritakan Ustadz. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz Gilang, kemudian juga teman-teman para pemirsa sekalian. Alhamdulillah seperti yang dijelaskan tadi, saya Aidil Fitrah, alumni Pondok Modern Darussalam Gontor tahun 2008, alumni Malaysia, International Islamic University Malaysia, Masya Allah. master dan PhD-nya. Alhamdulillah saya berasal dari keluarga yang amat sangat miskin sekali seperti itu Ustaz. Kami ada 8 bersaudara. Pada saat itu sekolahnya yang paling tinggi adalah saya, tamat SD ketika itu. Jadi ke-7 orang saudara saya itu kelas 2, kelas 1 SD. Bahkan ada yang enggak sekolah. Artinya jauh daripada dunia pendidikan. Juga jauh daripada kesejahteraan. Karena kenapa kami tidak berpendidikan waktu itu? Karena kami tidak sejahtera tentunya. Pada saat itu kan sekolah bayar atau saudara-saudara kami mesti membantu keluarga untuk cari makan. Masya Allah. Dan pada saat itu saya ya jelas makannya 2 kali 1 hari Ustaz. Nggak ada mengenal sarapan pagi. Nah, yang kami tahu makan itu hanya 2 kali 1 hari. Ketika dua kali 1 hari ketika bapak saya dan mama saya pulang dari laut. Jadi pergi ke laut subuh-subuh, kemudian pukul 10 pulang, beli beras, makannya di waktu siang dan malam seperti itu. Masya Allah. Sehingga saya sekolah dulu waktu SD, SMP di depan rumah itu sering pulang ketika lapar, rasanya lapar, mau jajan nggak ada duit, kemudian juga mau makan juga belum matang nasinya. Sering saya pulang waktu belajar untuk cari nasi, ternyata memang nggak ada. Betapa susahnya kami dulu untuk hidup, apalagi untuk sekolah seperti itu. Masya Allah. Jadi sejarah saya ke pesantren ketika tamat madrasah sanawiyah, saya lanjut ke Al-Qismul Ali namanya setingkat SMA, tapi takhasus agama kitab kuning Di Medan. di Medan. Nama madrasahnya Al-Jam'iyatul Wasliyah, Jalan Ismailiyah. Jadi ketika itu saya sudah mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi, berjumpa dengan penceramah dari Jakarta, yaitu
bapak angkat saya, ayahanda almarhum Kiai Haji Muhammad Ali Sun Haji itu, langsung saya minta kepada beliau, Bapak, mohon saya disekolahkan di Gontor. Artinya ini hanya coba-coba saja, coba-coba berhadiah. Itu tahun 2007? Tahun 2004 Ustaz. Oh 2004. Coba-coba berhadiah, artinya kalau pergi amat sangat beruntung sekali karena satu kabupaten itu nggak ada yang belajar di Gontor. Jadi dari satu kabupaten cuma antum saja? Cuma saya. Satu kabupaten? Iya waktu itu. Adapun sebelumnya ada paling 1-2, tapi saya nggak pernah jumpa orang kabupaten saya belajar di Gontor, putra maupun putri pada saat itu. Nah jadi memang nggak ada. Jadi alhamdulillah menunggu berkat Ramadan pada saat itu dalam 2-3 hari diterimalah, artinya disuruhlah saya ke Jakarta, ke Tanah Abang untuk disekolahkan ke Gontor. Dan pada saat itu juga ini seorang donatur, orang baik juga, menjadi salah satu ayah angkat saya. Saya jaga masjid yang beliau wakafkan seperti itu, sumbang. Memberikan beasiswa juga, artinya tiap bulan saya dikirimin. Masya Allah. Untuk hidup di Gontor tentu bukan SPP saja, Ustaz pun tahu kan. Saya rasa kalau untuk bayar SPP saja nggak dapat hidup di Gontor. Betul. Ya, harus ada, kalau kita jaga malamnya harus ada jajannya, kemudian iuran ini, iuran itu dan sebagainya. Jadi dibantu oleh Bapak Haji Zulman. Nah, Bapak Haji Zulman seorang yang amat sangat dermawan sekali dan beliau dekat dengan Ustadz Nababan. Jadi dari situlah beliau pesan, Aidil ini ada duit, kamu bawa ke sana sama dan beliau juga bapak angkat saya, istrinya juga emak angkat saya. Nanti bapak kirimkan tiap bulan katanya. Dan ini nomor katanya, ini nomor orang baik Ustadz besar. Kamu sampai Jakarta kamu jumpai beliau. Tahun 2004. Tahun 2004. Ya, kira-kira 19 tahun yang lalu saya itu udah bersilaturahim, udah kata Ustadz Nababan ya sudah berteman dengan Ustadz Nababan. Waktu itu saya masih santri, Ustadz Nababan udah jadi dai internasional seperti itu kan. Nah, jadi terus setiap saya ke Jakarta pasti saya menjumpai Ustadz Nababan. Masya Allah. Dan kami udah 19 tahun Ustadz ya. Dari 2004 sampai 2023 sekarang ini. Jadi dekat sekali dengan Ustadz Nababan. Beliau saya anggap memang guru saya. Ustadz Nababan pun juga pernah bersinggah bermalam di pesantren saya yang jelek itu. Masya Allah. Yang belum siap lah, belum ada apa-apanya untuk didoakan dan alhamdulillah berkembang setelah didoakan oleh Ustadz Nababan. Dan alhamdulillah pada pertemuan ini saya sempatkan, karena saya di Jakarta hanya 2 hari saja. Jakarta 1 hari, di Jawa lah pada saat ini hanya 2 hari, di Jakarta 1 hari, di Bogor ini 1 hari dan malam nanti akan pulang ke Medan lah insya pagi. Jadi begitu Ustaz, akhirnya saya sekolah di Gontor tanpa sepengetahuan orang tua. Gontor itu di mana, datang nggak pernah, pengen sekali dikirimi paket atau dikunjungi Mutib. Itu nggak pernah saya rasakan. Selama 4 tahun? Selama 5 tahun bahkan. 5 tahun. Karena pengabdian saya di Gontor Kediri ya. Wali kelas saya Ustadz Syarif Abadi. Masya Allah, ya, tahu. Jadi nggak pernah saya rasakan motif atau dapat parcel. Yang hanya dapat kiriman wesel saja Ustadz. Selama 5 tahun iya, gitu? Selama 5 tahun itu. Allah. Nah, jadi alhamdulillah itulah perjuangan. Pada akhir-akhir perjuangan di Gontor, dan alhamdulillah saya tiap tahun jadi ketua kelas juga di kelas 1 intensif, kelas 3, kelas 5, kelas 6. Pernah juga ya di organisasi-organisasi. Kalau kelas 5 saya Rois Maskan GBK Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Kelas 5 juga ketua konsulat Provinsi Sumatera Utara. Konsulat Sumatera Utara. Jadi walaupun satu-satunya dari Batubara saat itu, tetapi jadi ketua untuk santri seprovinsi Sumatera Utara ketika. Alhamdulillah itu amanah. Masya Allah. Dan enggak tahu saya kenapa di kamar juga jadi ketua kamar. Di Gontor juga seperti itu, dan ya akhirnya alhamdulillah Allah anugerahkan saya
mengkhatam atau khatam di pesantren Darussalam Gontor Ponorogo yang rasanya tidak mungkin. Untuk mengunjungi itu saja nggak mungkin. Apalagi dapat belajar, kalaulah bukan dengan kebaikan almarhum tadi dan Bapak Haji Zulman serta sokongan Ustadz Nababan juga saya nggak mungkin rasanya. Masya Allah. Dapat belajar di Pondok Modern Darussalam Gontor, apatah lagi mendirikan pesantren Darussalam Masya Guntur. Allah. Jadi gitu. Alhamdulillah kalau dikatakan wakaf ya diri saya juga dibesarkan oleh wakaf umat Islam seperti itu, dan kita juga pesantren itu kita wakafkan begitu Ustaz. Alhamdulillah. Jadi pondok itu memang untuk komunikasinya ada yayasan lah namanya ya, tetapi kalau untuk statusnya kita sudah wakaf. wakaf Masya untuk Allah. umat Islam seperti itu. Tapi sekarang masih saya sebagai pendiri, mudir, kemudian juga pimpinan, kepala sekolah juga SMP Masya SMA. Allah, Masya Jadi kompleks karena kekurangan SDM itu. SDM manusia, ya terpaksa kita jalankan. Masya Allah. Dah, kalaulah hidup saya dulu susah Ustadz, ketika belajar susah, sebenarnya sekarang lebih susah lagi karena amanah. Oh iya iya. Amanah betul, ya, betul, kemana-mana harus kita Ya. dan alhamdulillah sudah ditemani oleh istri saya kemana-mana, artinya tidak sendirian lagi. Dan itulah perjuangan hidup itu harus perjuangan Ustaz. Betul. Hidup. Kan kita pernah diajarkan di Gontor kalau kamu hanya sekolah, kemudian menikah, beranak, ya kan? Iya. Itu sama dengan Kambing. kambing gitu. Kalau tidak ada perjuangan, Iya, betul. kambing kan gitu kan, Iya. cari makan, menikah, beranak, tidur, cari makan, mikirin dirinya sendiri, mikirin kandangnya pun dia nggak sempat. Kalau lapuk lah, kalau bocor nggak sempat itu kambing ini bermanfaat bagi rumahnya saja pun nggak ada manfaatnya seperti itu. Jadi hidup dalam perjuangan dan saya terus berjuang dalam mendirikan Pondok Modern Darussalam Guntur Batubara. Kenapa saya namakan Guntur? Ya, karena memang terinspirasi nama dusun itu Dusun Guntung Timur, Guntung Timur. Desa Guntung, Oh, Desa Guntung. Kecamatan 50, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Jadi Guntung Timur, Guntung Timur. Wadah, kita singkatkan saja jadi Guntur. Masya Allah. Akhirnya guru-guru kita di Gontor bertanya-tanya ini. Ah, Pesantren Gontor itu kan satu-satunya di Indonesia. ya. Sama dengan Guntur juga satu-satunya dan nggak ada pesantren yang namanya Guntur kan gitu. Iya, betul. Jadi kalau antum di Facebook, di Instagram atau di Google itu type aja pesantren Darussalam Guntur, itulah pesantren yang Tapi pakai U Ustaz ya, bukan Guntur, pakai O ya. bukan. Tapi kan kalau tulisan Arabnya Tulisannya kan sama aja. iya kan, ahlan wa sahlan ila ma'had Darussalam Guntur. Guntur kata orang, bukan Gontor kan? Bukan, betul. Jadi gitu. Masya Jadi mohon izin kepada Kiai Gontor ini karena memang ilham dan semoga direstui. Iya. Semoga direstui perjuangan kami. Amin, amin. Pondok saya berdiri di 3.000 meter dari tepi pantai Selat Melaka. Artinya 3 kilo itu udah pantai. Maka pondok kita berbasis ekonomi mandiri. Ekonomi mandiri, ada tambak udangnya. Jadi kita bertambak udang, kalau panen itu bisa 2-3 ton Ustaz. Masya Allah. 2.000-3.000 kilo Masya- udang-udang itu, dan itu santri dan guru yang mengelola Oh. tambak udang. Anak-anaknya juga makan udang. Dulu kalau panen itu sampai 8 bulan kita itu makan udang. Lauknya udang, udang hasil ternak kita sendiri. Masya Allah. Jadi alhamdulillah itu Ustaz, perjuangan tetap sampai mati, dan insya Allah saya bercita-cita juga ingin mendirikan Institut Agama Islam Amin, amin. di kampung itu. Barakallah. Amin. Sehingga beruntung dengan lahirnya saya itu tanda syukur, maka saya harus berbuat semoga lillahi ta'ala. insyaallah. Itu Ustaz. Ya Ustaz, tadi menarik sekali cerita antum dari daerah yang di ujung sana, bisa ke Jawa Timur, bisa ke Malaysia dan lain sebagainya. Sekarang pertanyaannya, motivasi antum merantau itu apa sih Ustaz? Untuk thalibul ilmi khususnya ya? Iya. Kira-kira apa Ustaz? Jadi dari saya kecil sebenarnya di madrasah tempat saya sekolah itu udah dijamin saya sampai tamat SMA, sampai taman aliyah, saya itu digratiskan. Oh. Tetapi ketika itu
batas sanawiyah saya berpikir kalau saya nggak keluar, saya nggak dapat dunia luar. Oh, Saya digratiskan, digaji di sekolah itu karena saya juga guru. Sebelum masuk Gontor saya guru, Ustaz. Guru, ceramah-ceramah juga. berarti sudah ceramah sebelum sudah ini, ceramah Ustaz, ya? juga, sudah Masya ceramah. Dari kelas 6 SD udah ada ceramah. Kelas 6 SD? Iya. Masya Allah. Makanya di Malaysia hampir 1 dekade saya jadi penceramah di masjid-masjid. 10 tahun berarti? Iya. Masya Di Allah. masjid-masjid Malaysia. Masjid Sultan Hisamuddin Alamsa, Masjid Kajang, kemudian di Ceras, di Kuala Lumpur, kadang di persatuan-persatuan warga Batubara yang ada di Kuala Lumpur sana, kemudian persatuan warga Mandailing gitu, Ustaz. Jadi sering diundang juga, walaupun nggak kondang. Jadi karena saya juga nggak tahu berceramah, hanya baca-baca kitab gitu saja yang bisa. Sementara itu saya sambung untuk belajar melanjutkan ilmu seperti itu, Ustaz. Masya Allah. Jadi memang itu ya benar-benar perjuangan, Ustaz, ya. Terus Perjuangan. tadi sempat kita ngobrol, Ustaz, antum pas di Malaysia itu kan biaya mandiri, Ustaz, ya. Betul. Jadi beasiswa dari Allah, Ustaz, ya, kata antum. Itu antum juga sampai kerja sambil Iya. kuliah dan lain sebagainya. Itu apa, Ustaz, yang menggerakkan antum untuk itu? Jadi ketika kenapa saya mesti merantau ke Malaysia? Niat pertama bukan cari duit. Sehingga duit bagi saya itu sebagai alat saja. Oh iya. Sampai sekarang. Bukan utama. Niat utama berangkat ke Malaysia adalah menuntut ilmu. Di mana gitu kan? Ya saya nggak tahu di mana, tetapi dulu pernah saya ada guru waktu saya kelas 3 internship di Gontor. Ada guru dari IIUM datang ke Gontor kembali gitu ya. Ustadz di mana belajarnya? Katanya di International Islamic University Malaysia. Saya pun nggak tahu di mana. Tapi saya insya Allah akan belajar S2 saya di sana. Begitu. Jadi untuk sebelum itu Ustadz memang macam-macam kerja saya, kerja bangunan, ya kayak bapak-bapak ini ya, Masya Allah. baca Kerja? semen, ngangkat pasir. Kuli, Ustaz, itu? Iya, waktu itu udah jadi ustadz, udah jadi ustadz Gontor. Masya Allah. Ke Malaysia kerja bangunan, kuli bangunan. Masya Allah. Kuli bangunan, jual-jualan, sehingga diangkatlah saya jadi guru di sana. Guru ngaji ya? Ustaz? Guru sekolah, guru tahfiz, sekolah. guru madras, mahat tahfiz. Kemudian jadi guru bahasa Arab. Akhirnya lama-lama jadi penceramah di musola-musola kecil. Lama-lama dikenal, akhirnya di masjid-masjid besar di Malaysia dengan berbahasa Melayu pada saat itu. Itu perjuangan dan ya jelas tidak mudah, Ustaz, untuk mendirikan satu lembaga pendidikan ya, karena kita juga mungkin salah satu pondok yang didirikan oleh alumni Gontor di Sumatera Utara ya, Darussalam Guntur, betul-betul anak Gontor yang alumni. Oh, Masya Allah. Dan tahun 2008, artinya kan alumni muda. Masih muda, Iya, betul. belum ada alumni tingkatan saya yang Punya bangun pesantren yang dari nol, Ustaz, ya? Dari nol, dari satu jengkal pun tanah nggak ada. Dan alhamdulillah sekarang sudah berdiri 43 lokal, satu masjid untuk kapasitas 2.000 santri untuk sholat di masjid itu, kemudian juga 6 hektar lahan untuk pertanian, perikanan, kelapa sawit, kelapa muda gitu ya. Jadi Ustaz kalau datang ke sana itu tinggal tunjuk mau ikan apa. Masya Allah. Ikan gurami, ikan mas, ikan nila, ikan patin, ikan Ada lele, semua, Ustaz, ya? ada semua. Lengkap ya. Kemudian udang ada. Bebek, telur bebek, ayam. Kalau sayurnya tinggal ambil aja di halaman-halaman itu. Masya Allah. Berarti Ada ekonomi kangkung. proteksi juga, Ustaz, ya? Ekonomi proteksi. Masya Allah. Jadi dari sekecil apapun tetap harus dari tangan kita sendiri yang mengerjakannya. Betul. Begitu, karena kita tahu diri, Ustaz. Apalagi zaman sekarang, katanya 2023 itu kan Resesi Indonesia, ya? dunia bukan Indonesia saja ya, menghadapi resesi dunia. Ya kita sebagai pondok harus mandiri. Ya, betul. Itulah jalan, karena setiap tempat kan jalannya berbeda, setiap pondok kan jalannya berbeda. Kalau jalan pesantren kita ya dasarnya itu memang tidak terlepas daripada bantuan-bantuan hamba Allah. Setelah itu, setelah mulai berjalan, kita jalan dengan sederhana. Masya Allah. Jadi para pemirsa tadi kita mendengarkan cerita beliau ini kan, itu the power of manjada wajada. Manjada wajada. Masya Allah, dari Kesungguhan. kesungguhan, dari ini semua dan lain sebagainya. Dan ya Masya Allah sekali beliau.
kita kedatangan tamu yang banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil kali ini. Alhamdulillah. Jadi untuk yang terakhir mungkin ini Ustaz mungkin bisa memberikan pesan dan nasihat kepada para pemirsa, khususnya untuk generasi milenial ini yang untuk semangat menuntut ilmu dengan keterbatasan yang ada bukan menjadi alasan mungkin Ustaz. Betul. Tafadhal Ustaz. Jadi bagi pemirsa dan siapa saja yang mendengar cerita kita pada malam hari ini, saya ingat ada satu nasihat dari pondok kami, yaitu Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, yang sering dibacakan oleh kiai-kiai kita, taharrak fa inna fil harakah barakah. Bergeraklah, karena dalam setiap pergerakan itu ada keberkatan atau perkembangan. Jadi saya dulu meyakini itu, kalau yang lain manjadah wajadah jadi hebat, manjadah wajadah udah tidak disebut lagi Ustaz. Udah di dalam hati. Ya, kalau sungguh saja tapi tidak ada taharraknya, nggak jadi juga. Saya betul-betul akan bersungguh-sungguh, tapi no action. Tidak ada action, tidak ada istiqamah. Maka manjadah wajadah masukkan dalam hati, kemudian segala macam yang ada dari kita digerakkan. Jadi kata ke orang, kalau kita mau sesuatu harus ada modal. Bagi saya nggak perlu modal. Mau bangun pondok, mau sekolah sampai S2, S3, itu nggak perlu modal. Maunya itu manjadah wajadah dan taharrak, fa inna fil harakah barakah. Karena di dalam pergerakan itu ada keberkatan. Berkat barokah yubariku artinya berkembang. Itu maknanya berkat. Bukan besar, tetapi dia berkembang makin lama makin maju, makin lama makin maju. Jadi ketika saya mau ke Gontor kemarin itu hanya saya sungguh-sungguh mau, tetapi ketika tidak saya ucapkan, tidak ditunjukkan keseriusan, kemudian tidak diproposalkan seperti itu, nggak akan sampai. Tidak ada gerakan, itu tidak akan sampai. Seperti itu. Begitu juga untuk pesantren Gontor, tidak ada yang guntur, tidak ada yang percaya, tidak ada yang yakin. Saya yakinkan diri saya. Kemudian kita gerakkan sedikit demi sedikit, dan alhamdulillah baru 4 tahun sudah sekitar 900 santri yang pernah mondok di pesantren Darussalam Guntur, walaupun sekarang sisanya 200 karena mereka SMP udah keluar seperti itu. Jadi kalau di sana kan nggak kenal dengan sistem KMI kelas 1 sampai 6 karena pondok pesantren perintis di kabupaten itu ya Guntur. Walaupun ada 1 tahun sebelum itu pesantren yang didirikan, tapi mereka bersama-sama kita mendirikan pondok pesantren modern, sehingga sekarang trennya anak-anak batubara mau nyantri aja gitu. Nyantri atau madrasah mereka. Masya Allah. Seperti itu Ustaz. Masya Allah. Para pemirsa Darul Ilmi Indonesia, kita sudah mendengar pesan dan juga cerita-cerita yang luar biasa dari narasumber kita kali ini, dan dia di penghujung ini semoga kita dapat mengambil ibrah, kita dapat mengambil pelajaran dari apa yang kita bicarakan tadi, dari apa yang kita bincangkan tadi, dan semoga menambah semangat kita untuk lebih baik dan lebih baik di tiap harinya. Baik, para pemirsa Darul Ilmi Indonesia yang berbahagia, di penghujung kami tutup podcast Darul Ilmi Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share dan juga subscribe YouTube Darul Ilmi Indonesia. Pesantren Modern Darul Ilmi Indonesia membentuk akhlak anak lebih aman di pesantren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Natahaddasu sawiyan, na'budullaha sawiyan, nadrusu huna sawiyan, nadkhulul jannata sawiyan.